Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Anaparit, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang sedang mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang esensi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Sahabat-sahabat mahasiswa, peserta didik dalam pendidikan Islam ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia di sekolah, tetapi mencakup seluruh individu. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa pandangan yang berkembang berkaitan dengan peserta didik. Ada yang mendefinisikan peserta didik sebagai manusia yang dewasa, dan karenanya ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa atau pendidik untuk mengantarnya menuju kedewasaan. Ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah ataupun potensi untuk mengembangkan diri. Fitrah atau potensi tersebut mencakup akal, hati, dan jiwa yang mana kala diberdayakan secara baik akan menghantarkan peserta didik bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah setiap manusia yang menerima pengasuh positif dari orang dewasa atau pendidik. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam arti teknis bahwa ada yang menyatakan bahwa peserta didik adalah setiap anak yang belajar di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal. Sahabat-sahabat semua, membicarakan peserta didik sebagai bagian dari unsur-unsur pendidikan, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, dan itu akan kita urai bersama-sama dalam pembahasan kita kali ini. Yang akan kita bahas itu diantaranya adalah peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, tugas dan tanggung jawab peserta didik, serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sahabat-sahabat semua, dalam falsafah pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Sebab dalam Islam, sebagai murabbi, muallim, atau muaddib, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah pendidik bagi makhluk ciptaan. Dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala mencakup sekaligus kependidikannya, baik dalam arti tarbiyah, arti ta'lim, maupun arti ta'dim. Karenanya, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu mencakup seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti makhluk jin, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun dalam arti khusus, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, peserta didik itu adalah al-insan, al-bashar, atau Bani Adam yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau suatu kondisi yang dipandang sempurna. Sahabat-sahabat semua, term al-insan atau al-bashar atau Bani Adam dalam definisi ini memberikan makna bahwa kedirian peserta didik ini tersusun dari unsur jasmani, rohani, dan memiliki kesamaan yang universal.
yakni sebagai makhluk yang diturunkan atau dikembangbiakkan sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dan perkembangan dalam pengertian ini berkaitan pula dengan proses mengarahkan kedirian peserta didik, baik dari fisik maupun dari psikis, agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara sempurna. Sahabat-sahabat semua, kesempurnaan yang dimaksud yang telah saya sampaikan tadi itu adalah suatu keadaan di mana dimensi jasmaniyah dan rohaniyah peserta didik melalui proses ta'lim, tarbiyah ataupun ta'dib diarahkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai tingkatan terbaik dalam kemampuan mengaktualisasikan seluruh daya atau kekuatan peserta didik. Dalam perspektif ini, secara sederhana, kesempurnaan dimensi jasmani adalah suatu kondisi di mana seluruh unsur atau anggota jasmani manusia mencapai tingkatan terbaik dalam kemampuannya melakukan aktivitas-aktivitas fisikal, biologis seperti bergerak, berpindah, dan melakukan berbagai aktivitas fisikal lainnya. Demikian pula halnya dengan kesempurnaan dimensi ruhiyah. Dalam makna ini, peserta didik mencapai tingkatan terbaik dalam berpikir atau menalar, dalam mengendalikan dan mensucikan diri, dan dalam menangkap cahaya. Sahabat-sahabat mahasiswa, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, pada hakikatnya manusia adalah peserta didik. Sebab pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perjalanan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna. Dan proses itu berlangsung sepanjang hayat, sebab sesuai dengan naturalnya, sebagai realitas relatif, manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Sahabat-sahabat semua, seluruh manusia berada dalam proses menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna. Untuk itu, semua manusia harus belajar dan membelajarkan diri. Karena Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Itu artinya bahwa manusia harus menjadi peserta didik atau pembelajaran sepanjang masa kehidupannya. Berdasarkan literatur yang ada, setidaknya ada 3 istilah peserta didik yang dapat kita rangkum dalam esensi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah term mutarobi, yang mengandung arti bahwa peserta didik dalam arti manusia yang selalu memerlukan pendidikan, baik dalam arti pengasuhan dan pemeliharaan fisik biologis, penambahan pengetahuan dan keterampilan, tuntunan dan pemeliharaan diri, serta bimbingan jiwa. Dengan demikian, mutarabbi mampu melaksanakan fungsi dan tugas penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta, pemelihara dan pendidik bagi alam semesta. Yang kedua yaitu muta'alim, yaitu peserta didik mempelajari semua al-asmakullah yang terdapat pada ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah dalam rangka pencapaian pengenalan, peneguhan dan aktualisasi syahadah
primordial yang telah pernah ia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan peserta didik merealisasikan terhadap apa yang pernah ia nyatakan ini merupakan esensi dari peserta didik itu sendiri dalam filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu muta'adib, merupakan proses pendisiplinan adab ke dalam jasmaniyah dan rohaniyah, sehingga akal, roh, dan hatinya terisi dengan adab melalui mu'adib. Esensinya dalam muta'adib, dalam pendisiplinan adab adalah akhlak, yaitu syariat yang menata hubungan komunikasi antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan makhluk lainnya termasuk alam dalam semesta ini, serta juga kepada Sang Pencipta dan Pemelihara serta pendidik alam semesta. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat tugas dan tanggung jawab peserta didik. Tujuan dari setiap proses pembelajaran adalah mentarbiyah, mentaklim, atau mentakdibkan al-ilmu ke dalam diri setiap peserta didik. Al-ilmu yang akan ditaklim, ditarbiyah atau ditakdibkan tersebut adalah al-haq, yaitu semua kebenaran yang bersumber dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang didatangkannya melalui nabi dan rasulnya maupun yang dihamparkannya pada seluruh alam semesta, termasuk diri manusia itu sendiri. Al-ilmu tersebut merupakan penunjuk jalan bagi peserta didik untuk mengenali dan meneguhkan kembali syahadah primordialnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Yang keempat, tidak terlalu sering menukar guru dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. Yang kelima, murid hendaklah selalu menghormati guru, memuliakan dan mengagungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Yang keenam, jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan oleh guru. Yang ketujuh, jangan membukakan rahasia kepada guru atau meminta guru membukakan rahasia, dan jangan pula menipunya. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Yang kesembilan, saling bersaudara dan mencintai antar sesama peserta didik. Kemudian peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di hadapan guru. Yang ke-11, peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran. Kemudian yang ke-12, bertekad untuk belajar seumur hidup. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita akan melihat
sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kita tahu bersama bahwa belajar bukanlah aktivitas yang mudah untuk dilakukan. Meskipun seorang peserta didik telah mendatangi sejumlah guru dan membaca banyak buku, namun hasil belajar yang baik belum tentu bisa dicapai. Belajar tidak hanya membutuhkan kehadiran, apalagi dalam arti fisik, tetapi juga kemauan, kesadaran, kesabaran, dan masih banyak lagi sifat-sifat lain yang idealnya dimiliki oleh peserta didik. Sahabat-sahabat semua, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, kepemilikan sifat-sifat itu merupakan prasyarat untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran. Berhasilnya pencapaian tujuan, berkahnya ilmu pengetahuan, dan kemampuan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu pengetahuan diantaranya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti mengakui dan meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan mensucikan diri, baik jasmani maupun rohani, untuk ditaklim, ditarbiyah, dan dita'dib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik harus senantiasa mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitasnya menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peserta didik itu harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ke dalam dirinya senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, setelah ilmu pengetahuan diraih, maka aktualisasi atau pengalamannya merupakan bentuk konkret dari akhlak terpuji peserta didik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, demikianlah uraian singkat saya tentang esensi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga konten singkat ini mampu membuka cakrawala sahabat-sahabat mahasiswa untuk mengkaji lebih mendalam lagi apa sebenarnya peserta didik dan bagaimana esensi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya Idris Indrawan Anak Farid selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.